Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Ketika Allah memilih kita sebagai anak-anak sulungnya, kita diminta untuk bertanggung jawab atas berkat terindah itu. Masing-masing kita diharapkan pula untuk menjadi berkat bagi orang lain, membuat banyak jiwa takluk di bawah kuasanya. Dengan rasa syukur atas berkat dan kuasa Allah dalam hidup ini, kita datang beribadah kepadanya. Mari kita berdiri. Kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian. PKJ 22 bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami.
Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta bahaurilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 128, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kita akan membaca sebagaimana membaca Mazmur. Mazmur 128, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sekeliling mejamu, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 318 bait yang pertama dan yang kedua. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau lihat temu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Dipersilahkan duduk. Kita masuk dalam pemberitaan firman yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Nyonya Claudia Ndolu Isligo STH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya bagi kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Karena itu kami mohon biarlah Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat mengerti maksud daripada firman-Mu, dan menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan menolong hamba-Mu juga untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa.
Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, dari kitab Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Kidung Agung pasal 2 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Silakan duduk. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Demikianlah salah satu pujian yang diungkapkan seorang kekasih kepada orang yang dikasihinya dalam Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-14. Sebuah pujian yang menggambarkan kekaguman dan kasih yang tulus kepada pasangannya. Kasih yang tulus menjadi landasan sebuah hubungan, menjadi penguat sebuah ikatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Kidung Agung dinamakan Syir Hasyiririm, yang berarti kidung dari segala kidung. Kidung yang terindah karena berisikan nyanyian tentang cinta. Cinta, sebuah rasa yang indah, yang menghasilkan kebahagiaan dan kedamaian dalam diri seseorang. Kidung Agung secara keseluruhan menggambarkan tentang cinta kasih yang tulus dan murni antara sepasang manusia, lengkap dengan tantangan dan pergumulan yang terkandung di dalamnya. Kitab Kidung Agung dalam beberapa pendapat atau tafsiran dikatakan tidak hanya menggambarkan hubungan antara sepasang kekasih, laki-laki dan perempuan, tetapi juga menggambarkan hubungan antara Tuhan dan bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Untuk sekarang, menggambarkan hubungan antara Tuhan dan gereja. Tuhan sebagai mempelai pria dan gereja sebagai mempelai wanita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri bahwa cinta adalah salah satu tema teragung yang tidak lekang oleh waktu. Cinta selalu dirayakan oleh umat manusia dimanapun berada. Cinta dirayakan dalam berbagai wujud. Puisi, nyanyian, tarian, lukisan, bahkan ratapan sekalipun adalah cara yang dipakai manusia untuk merayakan cinta. Alkitab pun secara keseluruhan berbicara tentang cinta. Cinta Allah kepada ciptaannya. Pada mulanya Allah menciptakan Hawa untuk Adam dan menempatkan mereka dalam Taman Eden yang indah untuk merayakan dan membangun cinta mereka.
Cinta diprakarsai oleh Allah. Cinta dimulai oleh sepasang manusia, laki-laki dan perempuan, dan kemudian merambat kepada orang-orang sekelilingnya ketika hubungan tersebut diikat di hadapan Tuhan dan jemaat. Cinta yang diikat di hadapan Tuhan dan jemaat kemudian menghasilkan cinta persaudaraan, cinta pertemanan. Cinta persaudaraan muncul dari cinta yang diikat di hadapan Tuhan oleh karena kedua belah pihak keluarga yang bersatu, kemudian saling mengasihi. Bahkan ada teman-teman yang terlibat dari kedua belah pihak, yang kemudian juga saling berkenalan dan kemudian saling mengasihi. Cinta menghasilkan rasa bahagia dan damai yang tidak hanya dirasakan oleh pasangan kekasih tersebut, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Keluarga dibangun oleh dua orang yang saling mencintai. Dibangun oleh dua orang yang saling mencintai dengan tulus, yang bersedia untuk saling menerima, saling mendukung, saling menopang, bahkan saling mengampuni. Cinta yang tulus dari kedua orang tersebut menghasilkan rasa bahagia dan damai yang juga dapat dirasakan dan bahkan dapat disebarkan oleh seisi rumahnya. Anak-anak yang melihat orang tuanya saling mencintai akan dapat merasakan cinta dan belajar tentang cinta. Mereka akan belajar mencintai. Sebaliknya, anak-anak yang tidak pernah melihat kedua orang tuanya saling mencintai, maka tidak akan pernah merasakan cinta dan belajar tentang cinta. Mereka tidak akan pernah belajar untuk mencintai. Dunia yang indah adalah dunia yang dipenuhi oleh cinta kasih. Untuk memiliki dunia yang indah, harus dimulai dari rumah yang indah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun cinta yang tulus tidak akan tercipta dan terjaga dengan sendirinya. Cinta yang tulus tidak akan tercipta dan terjaga secara otomatis. Dia perlu ditanam, dia perlu disiram, dia perlu dipupuk, dia perlu diupayakan dan dijaga. Karena ada banyak tantangan dan pergumulan yang dapat mematikannya. Seperti bunga bakung yang mampu bertahan hidup sekalipun berada di antara duri-duri dan hidup di wilayah yang ekstrim. Cinta kasih yang tulus, yang dijaga dan diupayakan akan bertumbuh seperti bunga bakung. Bunga bakung yang adalah simbol kesucian sekaligus kekuatan untuk bertahan hidup walaupun berada di antara duri. Ketika situasi dan kondisi berada dalam tantangan dan pergumulan terhadap cinta itu, maka itulah saatnya belajar dengan mengingat pada teladan Tuhan Yesus yang mengajarkan cinta kasih yang tulus, cinta agape. Meskipun ia ditolak, meskipun ia dihina oleh manusia, namun cintanya tidak pernah luntur. Kematiannya di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia merupakan pembuktian cintanya yang tulus kepada semua manusia, baik mereka yang menerima dia maupun mereka yang menolak dia. Inilah teladan cinta kasih yang tulus. Jika landasan cinta kita atau landasan kehidupan keluarga kita adalah cinta dari Kristus,
maka berbagai tantangan dan pergumulan yang dihadapi akan dapat diatasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menginginkan dunia yang indah, dunia yang dipenuhi oleh cinta kasih yang tulus. Ini harus diciptakan, ini harus diupayakan, karena dunia yang indah tidak bisa tercipta dengan sendirinya. Dibutuhkan upaya, dibutuhkan kerja keras dari semua yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita mulai mengupayakan untuk menciptakan dunia yang indah itu. Mulai dari diri dan pasangan kita, keluarga kita, lingkungan di mana kita berada. Dan biarlah dia terus menyebar sampai ke seluruh bumi. Sehingga tercipta dunia yang indah bagi semua ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan bersama-sama menyambut pemberitaan firman Tuhan dan menyanyikan pujian dari Gita Bakti 286, bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Allah. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Dan kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami diingatkan untuk mencintai dengan tulus, berlandaskan pada cinta Kristus kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh senantiasa memperjuangkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami, termasuk mencintai dengan tulus sekalipun ada banyak tantangan yang harus kami hadapi.
Tolong kami ya Tuhan untuk dapat menyebarkan cinta kasih-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami, bahkan kepada dunia ini. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera Allah, karena kasih Allah melingkupi kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung di negara kami dan bahkan di seluruh bumi ini, Tuhan, kami mohon Tuhan menggunakan kami, Tuhan pakai kami untuk menjadi alat Tuhan, menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan bagi sekeliling kami, terutama bagi orang-orang yang mungkin mengalaminya. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang sedang sakit, terutama karena terpapar oleh virus ini. Kami mohon jamahan tangan kasih Tuhan berlaku sempurna atas mereka, agar mereka memperoleh kesembuhan yang sempurna dari Allah sendiri. Kami berdoa untuk para medis, orang-orang yang berada di garda depan untuk memerangi COVID-19 ini. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan menjaga dan melindungi keluarga mereka, agar mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik dan mereka boleh terhindar dari penyakit ini. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan menjaga dan melindungi pemerintah kami, memberikan mereka hikmat ya Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka yang semakin berat di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini. Tapi Tuhan tetap mampukan mereka, berikan mereka semangat, berikan mereka tanggung jawab yang lebih, berikan mereka kasih yang lebih, agar mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan bangsa dan negara kami berada dalam keadaan yang sejahtera walaupun sedang berada dalam pergumulan yang berat. Kami juga mohon Tuhan belas kasihan-Mu agar semua ini dapat segera berlalu dengan baik. Kami berdoa untuk gereja-Mu, biarlah gereja-Mu boleh tampil sebagai saluran kasih dan berkat bagi masyarakat di sekelilingnya ketika kondisi berada dalam keadaan sulit. Tuhan, biarlah keberadaan kami sebagai gereja-Mu boleh menjadi saluran berkat buat orang lain dan boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati para pelayan di dalam gereja-Mu agar mereka melayani Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Dan biarlah semua pelayanan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Jemaat-Mu juga Tuhan memberkati agar walaupun tidak beribadah di dalam rumah ibadah, tetapi memiliki iman yang tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Boleh tetap setia beribadah di rumah masing-masing, dan iman serta pengharapan kepada Tuhan tetap bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, buatlah kami menjadi agen cinta kasih-Mu yang dapat menyebarluaskan cinta kasih-Mu ke sekeliling kami, bahkan ke seluruh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah akan semua dosa dan pelanggaran kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang adalah sumber cinta kasih, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk pengucapan syukur. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah.
Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari nyanyian PKJ 25, bait yang pertama dan yang kedua. Muliakan nama Tuhan. Muliakan nama Tuhan bersama rebana dan nyanyi. Sajikan persembahan bersama pujian dan tarian. Hai mari bersama-sama kita nyanyi dan menari bersukaria. Kendati adapun susah dalam hati, Tuhan pasti menghibur kita. Nyanyikan lagu baru bersama gendang bertalu-talu. Dengungkanlah suaramu selembut suara suling bambu. Hai mari bersama-sama kita nyanyi dan menari bersukaria. Kendati adapun susah dalam hati, Tuhan pasti menghibur kita. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini kiranya berkenan bagi-Mu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami persilakan duduk. Warta sektor disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online. Dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka video ibadah minggu online akan kami share pada setiap hari Minggu pukul 7.30 WIB. Dan video ibadah keluarga online akan kami share pada setiap hari Rabu pukul 18.30 WIB. Terima kasih atas pengertian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Berikut jadwal ibadah virtual maupun luring di sepanjang minggu berjalan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita naikkan pujian pengutusan dari Gita Bakti 125 bait yang pertama dan keempat. Tuhan memberi kuasanya bagimu untuk menghalau kuasa mak seram. Kini pergilah, Tuhan mengutusmu, di dalam namanya pasti kau menang. Pikul salibmu dalam kesetiaan hingga harinya tiba bagimu. Tuhanmu datang memberi pujian, mahkota yang kekal jadi milikmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, amin, amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.